Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Willy Wahana dalam konten cerita horor dan sejarah peradaban. Dan di episode kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman mistis yang terjadi pada teman gue saat hendak memancing. Oke, sebelum lanjut bercerita, ada baik itu subscribe, like, and comment video ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2013 yang lalu, dan teman gue ini bernama Jimmy. Teman gue ini gemar dan hobi banget memancing. Hampir setiap pekannya dihabiskan hanya untuk memancing. Dan tibalah hari itu, Jimmy dan kawannya bernama Ardi memancing dari daerah Serang ke daerah Pontang. Oke, gue mau jelasin bahwa pemancingan itu di daerah Pontang dan teman gue ini di Serang. Jarak dari Serang ke Pontang itu nggak begitu lama, cukup ditempuh cuma 1 jam. Dan hari itu hari Minggu bulan Agustus tahun 2013. Jimmy dan Hardi pun mancing. Berangkatlah dari jam 6 tuh sampai jam 7. Dan sampai di sono di tambak tersebut, tambak pemancingan, hari Minggu itu cukup ramai dan banyak banget pengunjungnya. Dan di hari itu tak ada gitu tanda-tanda mistis ataupun tanda gaib. Justru di situ ramai banget pemancing. Akhirnya teman gue ini Jimmy mancing nih sama Ardi dari setengah 8 itu. Setengah 8 mancing sampai jam 5 sore. Tapi yang bikin heran, dari jam setengah 8 sampai jam 5 sore itu nggak ada satu ikan pun yang mengait umpan kedua teman gue itu. Sementara teman-teman pemancing yang lainnya itu udah banyak banget ikan, dapat banyak banget ikan. Dan Jimmy Hardy pun heran gitu kan, kok dapet gitu. Perasaan seseret-seretnya gue mancing gitu kan, walaupun di mana di kali ataupun pasti dapat satu ikan, tapi ini nggak dapat satu ekor pun. Dan Hardi pun sama gitu, kok mang nggak dapat mang gitu ikannya gitu. Perasaan umpan dan peralatan pancing itu udah cukup memadai banget, umpannya juga udah bagus banget gitu kan. Sampai teman-teman yang lain juga pun heran gitu, nih gue pinjemin gitu umpan gue nih, coba nih pakai umpan gue, tapi tetap aja nggak ada dapat itu. Orang beruntung nggak dapat sama sekali. Dan mereka pun bingung kan, nggak dapat. Kalau pulangnya istilahnya malu gitu kan, gue yang udah ngabisin waktu dari pagi sampai maghrib, masa aja gue nggak dapat gitu. Akhirnya terus sampailah maghrib, yang teman-temannya yang pemancing itu udah pada pulang, ya sisa berdua orang itu mancing terus. Yang harusnya waktu maghrib dipakai untuk jeda sholat istirahat, ini enggak, terus abaikan aja, terus diabain, terus ngaji, terus mancing. Tapi nggak ada satu ikan pun gitu yang mau makan umpan kedua teman gue ini. Dan teman gue ini bingung banget gitu. Yang akhirnya si Jimmy sama Hardy itu lah pulang. Udah kita pulang aja yuk, kita lanjut besok. Sampai tuh besok kita dapat ikan banyak tuh. Udah mang itu pulang. Akhirnya mereka berdua pulang nih. Pas di perjalanan pulang terus dari Pontang itu, nah si Jimmy ini udah mulai punya sifat ini, udah punya niat jahatnya ya gitu. Di kita berhenti di sini yuk, itu ada tambak, yuk kita masuk gitu. Dan si Hardy pun sama-sama juga gitu, punya sifat, punya pemikiran yang jelek juga kan. Udah emang masuk aja gitu, mau maghrib nggak ada orangnya gitu. Akhirnya orang berdua ini masuk tambak tersebut, nyumput. Dan tibalah di saat pemancingan itu, pas di pemancingan akhirnya Jimmy sama Hardy udah mulai mengaitkan umpannya ke kail itu, dimasukkan ke dalam air itu. Udah dimasukin. Tapi di sini berbalik jauh dengan yang tadi itu. Yang tadi kan nggak dapet, ini malah dapet. Dapatnya pun nggak wajar banget. Setiap dia naruh umpan pasti narik dapet. Setiap naruh umpan narik dapet. Setiap naruh umpan pasti dapet. Sama orang berdua gitu sama.
terus mancing. Dan tibalah pada umpan yang terakhir, sisa-sisa umpan yang terakhir ini dipakai sama Jimmy. Jimmy itu mengaitkan si kail itu ke dalam, si umpan itu ke dalam kail, celupkan umpan tersebut. Gak begitu lama si pancing ini tersebut narik sesuatu. Tarik sama Jimmy. Jimmy pun semangat banget terus. Tapi ini lama banget tariknya, hampir menghabiskan waktu 15 menit. Terus ditarik ini semakin berat banget. Sampai dia bercerita bahwa baru kali ini gua narik sesuatu yang benar-benar berat banget. Terus ditarik sampai Jimmy pun meminta bantuan kepada Hardy. Tolong angkatin ini nih, tarikin pancingan, Mamang. Kira orang berdua tuh tarik pancingan. Terus akhirnya dapat juga sesuatu. Yang ia dapat apa? Ia dapat si Kayla itu mengaitkan sesuatu. Sebut saja itu kuntilanak setengah badan. Lu bisa bayangin, lu dapat mancing, ditarik, lu dapat kuntilanak setengah badan. Yang matanya hilang satu, rambutnya kacakan, mukanya hancur banget, setengah badan kuntilanak dia dapat. Tarik ke situ, tarik. Akhir pas udah dia nemuin sesuatu itu, dibalangin pancingan sama umpan itu. La ilaha illallah. Akhirnya orang berdua itu menyebut la ilaha illallah, terus beristighfar. Akhirnya dia saking gak kuat ngelihat itu, dia pun lari. Orang berdua itu lari. Tapi yang di sini yang bikin heran, dia lari itu di situ-situ aja. Yang pikirnya dia itu bisa tembus dari tambak itu, dari pagar tuh. Tapi nggak di situ, terus termuter. Kira dia kelelahan, orang berdua ini lari hampir setengah jam, lu bayangin. Karena di sini berhenti dan akhirnya duduk di arah begini sambil minta tolong, nggak ada satupun yang nolongin. Sampai lama banget dan akhirnya ada yang nolongin. Yang nolongin itu yang punya tambak itu. Disamperin sama Jimmy sama Hardy, disamperin yang punya tambak itu. Dan si bintang itu bicara, kamu ngapain di sini di tempat pemancingan saya? Iya Pak, saya tadi mancing. Akhirnya Jimmy itu bercerita kronologinya. Iya Pak, saya mancing di sini tanpa izin Bapak. Saya dapat ikan banyak Pak, gini. Tapi di penghujung tarikan saya dapat sesosok ini. Dan saya ketakutan Pak, tolongin saya Pak, saya pengen pulang. Dan akhirnya Jimmy sama Hardy pun ditenangkan sama yang punya tambak itu, diajak ke gubuk, diajak minum. Dan yang punya tambak itu untungnya memaafkan, dan memang harus dimaafkan sama yang punya tambak itu. Dan Jimmy dan Hardy pun dinasihati di situ. Yang intinya tidak boleh, itu tuh tidak baik memasuki apa ibaratnya tanpa si izin yang punyanya gitu. Kayak kita aja gitu memasuki rumah gitu tanpa si izin, kan itu nggak baik juga gitu. Dan yang bikin sontak dan terkaget bahwa yang punya tambak ini sengaja menaruh sesuatu itu di situ, sengaja. Jadi untuk supaya pemancing-pemancing yang nakal itu jerak gitu. Yang sengaja gitu ditaruh gitu supaya misal orang-orang yang menyelinap itu dapat ikan itu jerak, takut. Ya intinya dia supaya sadar gitu. Akhirnya Jimmy dan Hardy pun dibolehkan pulang. Akhirnya. Oke, gue mau ngasih tahu bahwa kejadian tadi itu nggak baik banget, jangan ditiru. Dan gue juga mau ngasih tahu bahwa setiap orang, nggak semua sih, yang kecil yang punya tambak itu kan menaruh gitu ya. Bukan di situ aja yang naruhnya. Ibaratnya kita punya kebun durian juga, pasti yang punya kebun itu pasti menaruh gitu. Supaya tidak ada orang-orang yang nakal lagi yang bisa memasuki tersebut gitu. Yang intinya semuanya itu kejadian itu tidak baik untuk ditiru, apalagi mengambil hak orang lain. Oke, begitu aja video gue kali ini. Dan di episode selanjutnya, insya Allah kalau udah sampai 200 subscriber, gue bakal ngevlog tempat-tempat angker yang di daerah Banten. Oke, sekian dulu dari saya.
support terus channel gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.